Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKW Taiwan asal Cilacap, almarhumah Mbak Warsini. Semoga husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Berikut kronologinya. Berita duka yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKW Taiwan asal Blitar, almarhumah Mbak Rini. Semoga husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Berikut kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diliput dari sarabmi.com, terjatuh dari lantai 7, TKW Taiwan meninggal dunia. Berikut penjelasan dan kronologi penyebabnya. Kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah seorang TKW asal Indonesia berinisial W yang berada di Taiwan meninggal dunia. Ia dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 7 dan mengalami luka cukup parah, sehingga nyawanya tak terselamatkan lagi. Sebelum kejadian ini, Mbak TKW ini diketahui ingin menambah kontrak atau memperpanjang kontrak dan sudah bicara dengan agensinya. Ia tidak ditemukan bermasalah baik dengan agensi maupun keluarganya di rumah. Menurut Faisal Soh, tidak ada satu bukti pun yang menjelaskan bahwa Mbak TKW ini seperti berita viral di sosial media yang mengatakan penyebab meninggalnya karena sesuatu hal yang kurang baik. Sementara itu di media sosial seperti TikTok banyak yang mengatakan kalau mbaknya mengalami tekanan dari keluarga dan juga lainnya. Hal itu dibantah oleh keluarganya. Diduga korban terpeleset saat berada di jendela, entah saat menjemur baju atau membersihkan jendela. Demikian tutur Faisal Soh sebagaimana pengakuan keluarganya. Faisal Soh meminta semua berita yang tidak sesuai fakta atau beropini bebas untuk menghapus videonya dari media sosial karena keluarga saat ini sedang bergabung dan penyebab pastinya masih belum jelas. Faisal Soh juga berpesan kepada para agensi agar jika ada PMI yang ingin pulang ke Indonesia untuk membantunya dan tidak menghambatnya atau melarangnya, karena hal ini bisa berakibat fatal ke depannya. Banyak kejadian berawal dari hal demikian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita ya guys, yaitu almarhumah Mbak Warsini asal Cilacap. Semoga husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi dugaan sementara almarhumah ini meninggal yaitu terjatuh dari lantai 7 entah saat membersihkan jendela atau saat menjemur baju. Tapi ini masih dugaan ya guys ya. Kita doakan buat almarhumah, semoga husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita doakan pula buat keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberikan ketabahan, keikhlasan atas meninggalnya beliau ya guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah seorang TKW asal Blitar berinisial R yang bekerja di Taiwan meninggal dunia. Ia dikabarkan meninggal dunia karena jatuh terpeleset di kamar mandi dan mengalami luka cukup parah pada bagian kepala sehingga nyawanya tak terselamatkan lagi. Almarhumah diketahui sudah bekerja di Taiwan sekitar 12 tahun, tepatnya berada di Hsinchu. Menurut informasi dari keluarganya, almarhumah selama 7 tahun terakhir tidak pernah pulang ataupun cuti. Menurut informasi dari keluarganya, almarhumah tidak punya riwayat penyakit apapun. Bahkan beberapa hari sebelumnya dia sempat menelpon ke rumah dan keadaannya baik-baik saja.
Almarhumah mendapat job jaga anak di Taiwan, di mana dia sering mengunggah foto kebersamaannya dengan momongan yang ia jaga di sosial media. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu almarhumah Mbak Rina ya, asal Blitar, Candirejo. Menurut informasi, kronologi meninggalnya almarhumah itu karena terjatuh di kamar mandi atau terpeleset gitu di kamar mandi dan mengakibatkan luka yang cukup parah dan almarhumah tidak bisa diselamatkan. Keluarganya sangat kaget dan sangat terpukul ya atas meninggalnya beliau, dikarenakan beliau selama 7 tahun terakhir itu tidak pernah pulang ataupun cuti, dan beliau bekerja di Taiwan itu selama 12 tahun guys. Nah, menurut informasi beliau ini tidak mempunyai riwayat penyakit apapun ya, jadi mungkin ya itu tadi karena terpeleset dan mungkin cederanya itu di bagian kepala yang cukup parah ya, karena biasanya memang kalau cedera di bagian itu memang biasanya bisa berakibat fatal guys. Dan alhamdulillah pengiriman jenazahnya juga berjalan lancar, sudah sampai di kediamannya yaitu di Blitar, Candirejo guys. Ya, kita doakan buat almarhumah semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya ya, ditempatkan di tempat yang damai, ditempatkan di tempat yang terindah, dan kita doakan juga buat keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan ketabahan, keikhlasan, kesabaran atas meninggalnya almarhumah. Nah, jadi di sini saya berpesan ya buat teman-teman dimanapun berada ya, untuk lebih berhati-hati dalam bekerja, di mana kasus yang pertama tadi menurut informasi itu karena terpeleset atau sedang membersihkan jendela gitu ya, terjatuh. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya bekerja di sebuah apartemen itu lebih berhati-hati lagi ya guys, karena kasus seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi ya. Kebanyakan sih di Singapura ya, bahkan yang terakhir kemarin di Hong Kong juga terjatuh saat lagi membersihkan jendela guys. Nah, jadi jika majikan teman-teman menyuruh untuk membersihkan jendela, kita itu berhak untuk menolak guys. Bahkan Faisal Shah juga berpesan jika majikan tetap memaksa, kita bisa melaporkannya guys. Nah, jadi umur jodoh rezeki itu adalah misteri guys, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Nah, kita itu harus selalu berhati-hati dalam bekerja ya guys, dan kita juga harus selalu mengutamakan keselamatan. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang berkah, dan kelancaran dalam mengais rizki di sini, dan diberikan majikan yang baik dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.